RTH Blaraja bahwa dari anggaran-anggaran yang digelontorkan tersebut itu fungsinya nggak terlalu kelihatan, Bang. Menurut informasi itu belum lunas sebenarnya. biar selesai. Ya. Atau emang udah selesai emang anggaran segitu gitu? Hal yang kecil aja, masyarakat masuk ke situ harus tanpa embel-embel. Jadi setiap bangunan Maksudnya di kecamatan itu ya? Maksudnya kecamatan juga ada anggaran untuk pemeliharaan? ini kayaknya udah dibangun, udah aja. Dan big project kan? Nah itu Proyek besar. Proyek besar. Jadi kan tujuan penataan kota kan untuk membuat kota atau tempat betul. lebih indah. Betul. Tapi kita lari ke pinggir-pinggir jalan aja sempiyong. Ya kan pakai pasang. Kalau pejabat yang kena tuh, pejabatnya pakai mobil, nggak mungkin. Pakai AC. Pakai AC. Ya, mereka sudah harus bisa mengerti dan mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Wassalam. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu pemirsa. Sedia Official mengucapkan selamat Idul Fitri dulu ya. Betul. 1446 Hijriah. Ini masih suasana lebaran. Lebaran. Hari ke-6 itu. Karena liburan. Kan kemarin sempat ada pemberitaannya Betul. dari beberapa media online Betul. terkait tentang RTH Blaraja, ruang terbuka hijau yang tidak selesai itu. Ya. Yang kalau lihat dari isi berita itu kan kurang lebih makan anggaran miliaran. Iya, miliaran. Nah, saya juga sempat melihat nih Bang Rudin ini ikut mengomentari Iya. seperti apa melihat kondisi pembangunan yang tidak kelar dengan anggaran miliaran. Nah, bisa dijelaskan? Ya, jadi ya sebelumnya nilai izin ya kita mencatat dulu ya, suasana lebaran. Waktu itu memang saya sedikit berkomentar. Komentarnya itu ya berkaitan dengan substansi penataan. Oke. Kita harus tahu dulu nih RTH itu apa. RTH itu kan ruang terbuka hijau. Iya. Berarti kan penataannya harusnya lebih dominan ke zona hijaunya. Betul kan? Betul. Tapi kalau kita lihat di role model yang ada di RTH sekarang, itu terlalu memakan banyak tempat yang memang diisi dominan oleh bangunan. Ya. Oke. Ya kan? Jadi dibilang sinkron nggak sinkron ya emang biarlah mereka nantilah yang. Cuman ada hal yang lebih menarik, bahwa dari anggaran-anggaran yang digelontorkan tersebut itu fungsinya nggak terlalu kelihatan. Contoh yang di 2023 kemarin, Oke, ya. dialokasikan oleh anggaran, dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Bangunan DTRB ya, sebelum proses pemindahan kepala daerah. Ya. 2023 ya. 2023. Sepertinya proyek-proyek ini memang berbau kepentingan lah. Karena memang faktanya itu terbangun dan tidak dirawat. Oke. Gitu. Jadi sekarang banyak mereka kemarin bangun ruko apa stand segala macam lah. Nah, oke. Untuk lokasi sendiri nih, menurut Bang Rudin ini lokasi RTH itu memang cocok di situ atau kan sebenarnya kan ruang terbuka hijau memang tuh harus lebih banyak penghijauan ya. Betul. Karena tujuannya kan untuk oksigen itu biar bagus ya. Betul. Nah, untuk pembangunan sendiri tuh sebenarnya dimulai tahun berapa? Itu sudah menghabiskan anggaran berapa? Ya saya dengar kan miliaran itu. Jadi dibangun itu kalau nggak salah itu kan bertahap ya. Pertama itu membangun sarana bermain atau apa lah. Itu di 2023 kalau nggak salah. Itu menghabiskan sekian miliar. Di tahun 2024 persisnya tahun kemarin ya, itu ada berapa miliar lagi itu untuk pembangunan kayak kapal stand, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi ironis aja gitu, ironis. Kita sebagai jurnalis juga ironis gitu.
kok konsepnya ruang terbuka hijau tapi dominan bangunan di situ. Gitu. Kalau memang konsepnya itu mungkin bisa awalnya memang konsepnya RTH itu memang untuk kepentingan pariwisata dan lain sebagainya, is oke gitu kan. Tapi di pengelolaannya itu seperti apa? Kan itu yang harus dibenahi, Bang. Betul. Pemerintah mengeluarkan anggaran, kalau memang tata cara perawatan atau pengelolaan ruang terbuka hijau itu sendiri memang ya kelihatan kayak sekarang apa cakak-cakan amburadul kosong, nggak ada yang ngisi, nggak ada yang merawat, ya kan sayang anggarannya. Ya kan, mungkin lebih baik anggaran tersebut dialokasikan ke rumah-rumah yang warga yang tidak mampu. Kayak contoh beberapa hari kemarin saya ngelihat juga dari teman-teman wartawan, itu bupati ikut bantuin, ya bupati terpilih itu ikut bantuin ngambilin ngebongkarin rumah yang mau dibedah. Ngebongkarin rumah yang mau dibedah. Iya, ngebantuin tuh. Itu kan bagus tuh. Ya. Bagus kan? Oke kan? Pemimpin yang jarang sekali kita lihat seperti itu. Mungkin ada dua lah yang sekarang lagi pemilihan gitu kan. Dia mau berinteraksi langsung dengan masyarakat. Seharusnya anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang begitu penting mungkin bisa dialokasikan ke situ gitu. Daripada yang kayak gini kan miliaran dirawat enggak. Coba kalau dibangun rumah yang tidak layak huni, udah berapa rumah tuh? Untuk RTH sendiri sebenarnya di bawah naungan dinas terkait itu dinas apa ya? Oh ya, sebelumnya itu kan dinas ITRB ya. Dinas ITRB. Ya. Oke. Dinas ITRB lah sebagai kuasa pengguna anggaran kala itu ya. Cuma di situ juga ada hal yang lebih menarik lagi ya, menurut beberapa narasumber bahwa memang ada beberapa sub yang memang sampai sekarang menurut informasi itu belum lunas kemarin. Belum lunas, berarti ada tunggakan. Kenapa nggak selesai kali gitu ya? Enggak. Bagaimana? Terus menurut informasi yang lebih spesifik lagi, ada beberapa item yang belum dibakar. Artinya ada beberapa bagian partikel konstruksi yang memang belum terselesaikan. Pembangunan itu berapa tahapan? Maksudnya udah berapa tahap gitu? Seharusnya sebenarnya dengan ini tahapan terakhir, apa memang masih ada tahapan selanjutnya untuk pembangunan biar selesai? Ya. Atau memang udah selesai, emang anggaran segitu gitu? Mungkin yang bisa lebih ngejawab tadi dinas terkait ya, atau Pemkab Tangerang khususnya, entah masih menggelontorkan anggaran untuk pembangunan di RTH tersebut atau tidak gitu. Tapi kalau bicara pembangunannya selesai atau nggak selesai, ya kalau kita bicara RTH ya masih banyak partikel lain lah yang harus diisi di situ. Contoh ya harus lebih dominan ke ruang terbuka hijaunya. Gitu. Nah, yang mana fasilitas umum ini juga yang harus dibenahi. Fasilitas umum itu tidak boleh dicampur adukan dengan kepentingan bisnis. Setuju. Setuju kan? Setuju. Oke. Berarti kalau hal yang kecil aja, masyarakat masuk ke situ harus tanpa embel-embel. Pak, kita apa segala macam nggak usah. Karena itu kepentingannya masyarakat umum. Ya betul. Karena Stand-stand itu diisi, ya, Oke. itu stand-stand itu diisi harus dikelola dengan benar. Harus untuk kepentingan perawatan RTH itu sendiri. Jangan ada oknum-oknum tuh, nanti standnya jadi dibangun sama APBD, disewa sama orang, masuk kantong orang, ini kan repot. ya akhirnya sirkulasi untuk kepentingan publiknya Nggak ada. Nggak ada. Bisnis kan, bisnis. Ya. kepentingan bisnis. Sedangkan faktanya RTH nggak terawat. Lalu gimana ceritanya? Kayak terbengkalai nih, proyek mangkrak atau gimana itu? Ya, kalau dibilang mangkrak masih abu-abu ya. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Karena kalau dibilang mangkrak itu kan berarti ada sebuah pekerjaan yang hampir 50% belum selesai. Itu bisa mangkrak. Tapi ini yang jelas nggak terawat deh. Nah, setahu saya ada uang perawatan, ya kan disisihkan dari pagu anggaran. Nah, ini ada pertanyaan Dari mana nih? Pak Gubernur dari pagu mana? anggaran dari pemerintah. Dari pemerintah, dari dinas TTRB-nya atau Semua. semua? Oke. Jadi setiap bangunan Masih di kecamatan itu ya? Maksudnya di Kenapa? kecamatan juga ada anggaran untuk belum pemeliharaan? belum tentu kalau dari Oh, belum kecamatan, tentu. tergantung dari pos kecamatan itu sendiri ya. Tapi yang jelas dalam sebuah pelaksanaan kegiatan setahu saya itu akan selalu ada
anggaran yang disisihkan dari pagu anggaran tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke masa perawatan. Gitu. Nah sekarang ini kayaknya udah dibangun, udah aja. Ini kan problem di Kabupaten Tangerang. Banyak proyek yang memang awalnya dilulukan harus bisa dan big project ya. Nah itu proyek besar yang nilai anggarannya miliaran lah ya. Miliaran. Kalau dibagiin bentuknya sembako itu berapa? Nah itu jadi fungsi kebijakan itu kurang begitu memenuhi unsur kemanfaatan. Asas manfaatnya untuk masyarakat minim. Iya apa? Jadi kalau sekarang mungkin ada sebagian teman-teman yang sering saya temui, jadi mereka itu berasumsi begini. Kalau pembangunan ini memang dibangun dengan puluhan miliar, tapi tidak mengena secara langsung untuk kepentingan masyarakat, berarti kan untuk kepentingan pengusaha. Bisa sebenarnya. Dan kelompok-kelompok itu. Iya. Ya. Karena begini Bang, di pemahaman yang ada di lapangan itu, ya, sebuah tindakan yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya. Contoh korupsi. Korupsi itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain pun korupsi. Begitu ya? Begitu. Definisinya begitu. Korupsi memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau kelompoknya kali ya? Iya. Gitu. Ya, dengan mengambil anggaran dari. Iya, karena kebijakan itu tadi. Iya. Jadi merugikan masyarakat, merugikan. Intinya uang rakyat dipakai untuk kepentingan mereka lah ya? Iya, untuk kepentingan. Sekarang begini, kita contoh RTH ya. RTH dibangun dengan APBD Kabupaten Tangerang. Sumbangsi APBD Kabupaten Tangerang itu bukan hanya masyarakat Balaraja. Betul, so Kabupaten Tangerang ya 27 kecamatan ya. Dibagi-bagilah kepada pos pembangunan, ini segala macam. Artinya bukan hanya bukan yang memiliki itu bukan hanya masyarakat Kabupaten masyarakat Balaraja khusus, tapi masyarakat Kabupaten Tangerang. Ya kan? Iya. Nah ketika memang itu tidak terlaksana sesuai dengan fungsinya, andai pun itu terlaksana dengan fungsinya, tapi tidak terawat, siapa aja bisa marah, Bung. Siapa aja bisa kritik itu. Buang-buang anggaran lagi. Ya ngapain? Kalau memang udah kebanyakan, ya hal-hal yang lebih produktif lah. Ya kan banyak kok rumah-rumah miskin, ya kemiskinan yang memang masih belum teratasi. Sekolah juga ya. Sekolah masih banyak. Mau gimana? Tapi kalau menurut Bang Nurdin ini urgensi untuk membangun atau membuat RTH tadi di ruang terbuka itu tadi itu urgen atau tidak? Menurut kacamata Bang Nurdin seperti apa? Kalau menurut pandangan saya, urgensinya seperti apa? Urgensi harus benar gitu atau dia benar atau gimana? Kalau menurut pandangan saya itu kan begini Bang, itu kan penataan kota maksudnya. Ya, mungkin kalau dalam hal penataan kota itu masuk urgen lah. Karena memang itu pusatnya memang benar-benar di jantung Balaraja ya, udah turun ke Oper udah kelihatan. Sebenarnya itu bisa menambah pemasukan ya kalau tata kelolanya baik. Itu bisa kalau dibuat dengan sedemikian banyak pengunjung di situ, UMKM hidup, apalagi sebagai hidup, ekonomi bisa hidup di situ. Kalau dikelola dengan baik ya. Jadi kalau dibilang urgent, yang mana dulu nih posnya? Kalau untuk penanganan kemiskinan ekstrim ya nggak urgent lah, ya kan? Itu dibangun bawah-bawahan, tapi di Gunung Kaler sana masih banyak yang nggak makan, kan repot. Betul nggak? Nah sekarang yang jadi sorotan sekarang juga begini, penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Tangerang ya, itu tidak terlalu rumit kalau saya lihat ya, atau penanganan sampah apalagi sebagainya, itu terlalu kesannya kayak dirapatkan, dikumpulkan, dibahas. Nah, rapat itu berhenti, ngobrol aja rapat. Ya kan tujuan penataan kota kan untuk membuat kota atau tempat betul lebih indah. Betul. Tapi kalau sampah berserakan, ya mau gimana? Sekarang contoh aja di Sentiong. Ini Balaraja dibangun satu ikon ya, ikon Balaraja
yang memang mencerminkan sebuah penataan kota yang baik. Tapi kita lari ke pinggir-pinggir jalan aja, Sentiong, ya kan tempat makan pasar, tanpa keluar mana. Bayangin ya, teman kita wartawan setiap hari nganterin aktivitas istrinya, anaknya sekolah. Setiap hari dia kebasahan air kotoran, bayangin aja Pak. Gimana tuh? Coba kalau pejabat yang kena tuh, pejabatnya pakai mobil, udah nggak mungkin. Pakai AC. Pakai AC, nggak mungkin kan emang. Coba kalau pakai motor dan pakai jalan, hujan kena ya, baru tuh ngerasain. Artinya dana-dana yang dikumpulkan ini wajar ketika masyarakat mempertanyakan kemana. Nah, untuk siapa yang udah ditemui di unsur masyarakat ya bahwa ada pembangunan ruang terbuka hijau tapi kayaknya kurang serak atau kurang maksimal atau bahkan terkesan tidak terterawat atau diajak komunikasi lah untuk menyampaikan ini kayak gini nih, harusnya seperti ini nih. Bang Rudi sendiri siapa, mungkin pihak kecamatan atau mungkin pihak dinas terkait? Karena gini, waktu itu kan ada beberapa rekan aktivis ya, mungkin saya sebut namanya, mungkin itu Darkasih ya, Darkasih dan beberapa aktivis di Balaja yang memang menyuarakan itu awalnya, mengatakan itu saya, dan saya coba menanggapi itu dengan baik. Karena memang situasinya itu bersamaan dengan hari raya, yang otomatis dong, ya kan, kita belum bisa meminta jawaban dari pihak kecamatan atau kelurahan, ya artinya belum ada lah pihak-pihak terkait. Namun saya rasa mereka udah tahu ya, seharusnya ketika memang nanti sudah mengaktif ya, libur lebaran sudah selesai, maaf sudah beres ya, mereka sudah harus bisa mengerti dan mengetahui apa yang harus dilaksanakan, ya kan, apa yang harus dilakukan ya. Karena pejabat tugasnya adalah melaksanakan, mengerjakan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Bukan kebalik. Bukan masyarakat yang harus melaksanakan keinginan pejabat. Nah, ini kebalik. Ini yang harus kebalik. Ini harus dibalikin ke rule-nya. Ya, apanya next mungkin setelah lebaran, setelah aktif ya, ditanggapi kalau bisa sih diselesaikan atau diberikan solusi yang baik lah pada masyarakat yang memang melihat itu ada sebuah keganjilan dalam proses pembangunan. Itu saja pembahasan dari kami. Nanti untuk episode selanjutnya kita akan bahas beberapa pemberitaan ataupun kasus-kasus yang berkenaan dengan kemasyarakatan, penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Rudi sudah hadir di podcast kali ini, dan sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalam.